Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji berserta syukur marilah sama-sama kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia-Nya, sehingga dengan nikmat dan karunia Allah kita masih bisa berkumpul di lapangan bola atau lapangan untuk kita laksanakan salat Aidil Adha. Ini merupakan nikmat Allah yang paling besar yang kita rasakan pada detik ini, yaitu nikmat iman kita bergerak di dalam hati kita untuk melaksanakan ibadah Aidil Adha.
Mudah-mudahan apa yang kita usahakan pada detik ini Allah terima di sisinya sebagai bekal ketika kita kembali nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad diutus sebagai utusan, sebagai pedoman di dalam kehidupan kita, sebagai teladan, sebagai contoh bagaimana kita harus hidup. Karena dengan mencontohi Nabi Muhammad SAW, pasti setiap manusia akan selamat di dunia maupun di akhirat. Yang saya hormati kepada Bapak Gesi, Kampung Kutablang, selaku pimpinan masyarakat, selaku orang yang ada di depan kita, orang terdepan di dalam membela hak-hak masyarakatnya. Kita doakan semoga pemimpin-pemimpin kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada Tunku Imum Syik, kepada Tuha Pet, Tuha Lapan, serta tokoh agama lainnya dan juga tokoh adat yang ada di Kampung Kutablang. Orang-orang inilah yang senantiasa melayani kita. Maka senantiasa di dalam doa kita berikan kepada pemimpin-pemimpin kita supaya mereka bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Kaum muslimin rahimakumullah, kita sekarang berada di 10 Dzulhijjah, yang mana getanya tepu di dalam bulan Dzulhijjah ini ada 2 ibadah wajib yang Allah perintahkan kepada kita, tetapi bukan wajib mutlak. Yang pertama adalah ibadah haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan kewajiban manusia terhadap Allah adalah berhaji ke Baitullah bagi mereka yang mampu. Jadi tidak mutlak. Kewajibannya tidak mutlak. Allah katakan bagi mereka yang mampu. Jadi ibadah haji itu adalah bagi siapa saja yang mampu, dan merupakan rukun yang kelima daripada rukun Islam. Maka berbahagialah kaum muslimin rahimakumullah, bagi getanyo mungkin yang kata daftar haji tapi mentang menunggu yang tercatat sebagai urang yang jak haji. Kalau seandainya meninggal dalam keadaan sudah mendaftar haji, sudah punya azam untuk pergi haji, maka Allah akan catat sebagai sebuah kebaikan dan pahala akan diberikan pahala haji insyaallah. Begitu juga mungkin ada di antara kita yang katruh kasiap untuk berangkat tonyo, kasiap koper-koper, kena berangkat. Tiba-tiba ada aturan baru dari pemerintah, baik pemerintah Indonesia maupun pemerintah Arab Saudi, sehingga hana jadi hejak. Maka ketahuilah kaum muslimin rahimakumullah, itu tidak perlu bersedih, karena semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena semua itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah mencatatnya sebagai sebuah kebaikan. Sebagaimana dalam sebuah hadis, dalam makna hadis tersebut dikatakan, barang siapa yang menginginkan atau ingin mengerjakan sesuatu tetapi dia tidak kerjakan, maka Allah sudah mencatat di sisinya sebagai sebuah hasanatun kamilatun, sebagai sebuah kebaikan yang sempurna. Kaum muslimin rahimakumullah, henteu takalan kiban kaitan dengan kisah Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Yang kedua adalah ibadah kurban. Fasalli li rabbika wanhar. Dan salatlah untuk Tuhanmu dan bersembelihlah kurban untuk Tuhanmu. Berkurban hanya dilakukan di bulan Dzulhijjah, di hari raya Aidil Adha dan hari-hari tasyrik. Selain daripada itu tidak dilakukan. Maka di dalam mazhab Syafi'i, berdasarkan dalil-dalil yang didapatkan bahwasanya kurban itu adalah sunnat muakkadah. Sedangkan dalam mazhab Hanafi dikatakan berkurban itu adalah sebuah kewajiban bagi yang mampu. Dalam mazhab Hanafi, wajib berkurban bagi orang yang mampu, kecuali orang yang bersafar. Maka alhamdulillah, walaupun tanya hana tajak haji, paling kurang nak ada kurban. Walaupun hana ada kurban, paling kurang untuk menumpak kupon kurban insyaallah. Insyaallah na halaman Bandung. Kaum muslimin rahimakumullah,
tentunya di bulan Dzulhijjah, di hari raya Aidil Adha-nya kitanya akan melihat pelajaran penting yang setiap tahunnya mungkin khatib menceritakan, yaitu pelajaran penting daripada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga keluarganya. Kisah Nabi Ibrahim yang mana beliau seorang nabi yang telat dikaruniai keturunan. Di dalam beberapa kitab tafsir dikatakan itu sekitar umur 86 tahun baru diberikan keturunan. Nabi Ibrahim selalu berdoa, Rabbi habli minas salihin, ya Tuhanku berikanlah kepadaku keturunan daripada orang-orang saleh. Nabi kelun anak yang saleh, wahai Allah, wahai Tuhan kami. 86 tahun gepreh li Nabi Ibrahim. Sungguh Nabi Ibrahim seorang yang sabar. Mungkin ya gedanya anak truh 86 tahun. 5 tahun tangka tamita so salah. Puinang putanya yang salah. Padahal Nabi Ibrahim 86 tahun gepreh tak trip. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita yang mendum-mendum, bahwasanya dengan berdoa Allah kabulkan, insyaallah. Setelah diberikan momongan oleh Allah, fabasyarnahu bighulamin halim, kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim, kepadanya akan seorang laki-laki yang sabar. Diberikan Nabi Ismail, gejuk Nabi Ismail sebagai anak kepada Nabiullah Ibrahim. Tetapi datang lagi perintah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi cobaan untuk Nabi Ibrahim, yaitu memisahkan antara Siti Sarah dan Siti Hajar. Ditempatkan gebah Siti Hajarnya dengan Nabi Ismail yang masih kecil di sebuah lembah yang tidak ada air dan tidak ada pepohonan. Gepudu inan li Nabi Ibrahim, Siti Sarah, Siti Hajar dan juga anaknya Nabiullah Ismail. Mentang ubud, mentang mirah. Setelah gepudu gekun le Nabi le Siti Hajar, isteri Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, hau kena jak. Kerja nak tinggal kamu di sini. Kerja nak tinggal kamu di tempat yang hana siapa. Hana urang pihina, bak kaya pihana, i pihana. Kerja nak tinggal kamu ini. Tanya Siti Hajar. Nabi Ibrahim hana jauh. Getanyang lang, wahai Ibrahim, kejut nak tinggal kamu ini. Kejut. Hau nejak eranuh yan. Nabi Ibrahim tidak menjawab. Tapi ketika Siti Hajar menanyakan, wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim, ya, ini adalah perintah Allah. Siti Hajar seketika itu terdiam dan mengatakan, kalau ini perintah Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Itu kalimat tauhid yang sangat tinggi. Menyia-nyiakan perintah Allah, maka sungguh Allah akan kecewa kamu. Kemudian Nabi Ibrahim pergi. Sambil pergi, beliau menghadap lagi dan berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghaira dzi dzar'in 'inda baitikal haram. Ya Tuhan kami, sungguh aku telah tempatkan keturunanku di lembah yang tidak ada air, tidak ada pepohonan, di sisi rumahmu yang mulia. Rabbana liyuqimus shalah, wahai Tuhan kami, untuk mereka dirikan salat. Faj'al afidatan minan nas, maka jadikanlah hati sebahagian manusia condong tahwi ilaihim. Warzuqhum, dan berikanlah rezeki kepada mereka minat thamarat, daripada buah-buahan, la'allahum yashkurun, supaya mereka bersyukur. Itu doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan sampai hari ini kita tengok bagaimana lembah tersebut sudah menjadi pusat berkumpulnya manusia. Ubina buah-buahan yang hana nainan, berkumpul mandum buah-buahan dikirim kenan berkat doa daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kaum muslimin rahimakumullah, setelah ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, Siti Hajar pergi berusaha mencari air. Gejak gewit-wit dari Safa ke Marwah, dari Safa ke Marwah sehingga 7 kali. Kekalan-kalan hanai, ternyata itu bit Zamzam di bawah kakinya Ismail. Usaha Siti Hajar gejak dari Bukit Safa ke Marwah, guwit, kebalik ilom, kekalan sang-sang nai tapi hanai. Begitulah usaha seorang Siti Hajar untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah berikan di bawah kaki Nabi Ismail.
Kaum muslimin rahimakumullah. Ini cobaan kesabaran yang pertama. Kemudian ketika Nabi Ismail sudah beranjak dewasa sedikit, sudah beremaja. Falamma balaghu sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuk. Ketika Nabi Ismail sudah remaja, sudah berusaha bersama Nabi Ibrahim dalam artian sekitar umur 13-14 tahun. Inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku, anni adbahuk, aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, maka apa pendapatmu? Qala ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin, sungguh engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Jadi cobaan selanjutnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam roh wahyu untuk sembelih anak ganyan, yaitu Nabi Ismail yang kabuno gepreh 86 tahun. Ketika sudah remaja, roh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui mimpinya menurut Al-Qur'an bahwasanya disembelih Nabi Ismail ini. Tetapi seorang nabi yang bijak, seorang ayah yang bijak, hana langsung eksekusi. Getanya ngilai ba anak ke. Wah Ismail lum numpo lagi yo, kiban pendapat ro ke. Umnya lagian ya wahai ayah, nepubut aja unyam perintah Allah. Tauhid yang kedua. Perintah Allah. Tadi ketika jawaban Nabi Ibrahim kepada Hajar itu tauhid yang pertama, seorang istri, kemudian ini kisah tauhid yang kedua kepada anaknya. Oh nepubut aju, satajiduni insyaallah minas sabirin. Itu jawaban daripada Ismail. Kemudian ketika hendak Nabi Ibrahim ingin menyembelih anaknya, sudah disiapkan, sudah diikat dengan baik, diasah sikin, ditajamkan pisau. Ketika hendak disembelih, wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami ganti dengan sembelihan yang besar. Kaum muslimin rahimakumullah. Ini cerita panjang, tapi karena urau lagi tak singkat benar, tapi tak cok pelajaran dari kisahnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Di sini kita kalian Allah ganti Nabi Ismail alaihissalam dengan sembelihan yang lain. Ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sudah sama-sama, falamma aslama wa tallahu lil jabin, kageserahkan ba Allah Subhanahu wa taala. Gayang ka ikhlas hati ke untuk ke pubut pu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah ganti dengan hal yang lain, yaitu dengan sembelihan yang lain. Buno ketanya kata ni tajak haji kalau tak siap dumpu-dumpu, tetapi karena terhalang administrasi maka hana jadi tajak. Dengan cocok kisahnya maka Allah kagak catat tanya sebagai haji insya-Allah. Yang penting jino tanya terjaga supaya tanya jid ke haji yang mabrur, walaupun katanya hana takalan Ka'bah lam. Terjaga ucapan, terjaga lisan supaya hana terghibah, terjaga tingkah laku sehingga nampak kita ini adalah seorang haji walaupun belum berhaji. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi dari kisah Nabi Ibrahim yang singkat puno, yang pun kita cok pelajaran adalah tauhid. Nabi Ibrahim menanamkan tauhid, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada keluarganya. Nyo yang sangat penting. Getanya selaku kepala rumah tangga, yang paling penting adalah kita tanamkan tauhid, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya keyakinan dalam satu keluarga sudah ada, maka hidup akan tentram, nyaman. Walaupun datang berbagai cobaan, maka sungguh keyakinan ini yang akan membelanya. Maka jamun han akhirun tu hati ubu-ubu katanya kepayun la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita tanam tauhid rupaji supaya tauhidnya kuat. Yang kedua adalah bentuk tawakalnya Siti Hajar. Tawakal setelah berusaha. Gewit Safa Marwah, setelah berusaha baru tawakal. Hana tawakal laju, tanya kadang tawakal laju. Tawakal, kerja tawakal. Tapi Nabi Siti Hajar tawakal dia setelah berusaha. Gewit Safa Marwah baru ditebit i. Kemudian yang kedua adalah tarbiyah. Bagaimana dalam Al-Quran menceritakan Nabi Ibrahim ini berdialog dengan anaknya.
Fanzur madza tara. Apa pendapatmu wahai anakku? Nyo peran seorang ayah. Mungkin tanya sebagai uragam komunikasi dengan anak kurang beda dengan ibu. Dalam Al-Quran ibu cuma 2 kali disebutkan, 2 ayat disebutkan tentang komunikasi ibu dengan anak. Tapi dalam Al-Quran 14 kali komunikasi seorang ayah dengan anak. Ini menunjukkan bahwasanya kena pegah bagainya uragamnya komunikasi dengan anak. Karena dengan komunikasi dengan anak akan membuat hubungan katanya dengan anak jauh. Walaupun dalam hati itu sayang, anak sayang katanya sayang kepada anak. Tapi secara pendidikan yang kurang good. Maka dalam Al-Quran apapun diskusi dengan anaknya, musyawarah dengan anaknya, berdialog bersama. Surah Luqman juga lagian ke pegah. Bahwasaji salah satu pendidikan yang baik itu adalah dialog antara ayah dengan anak. Dialog, getanya kipan pendapat roh. Puji dan pegat lagi karena seorang nabi jut ya yang perintah Allah nak pebut aja. Ini menunjukkan bahwasanya begitu pentingnya peran seorang ayah kepada pendidikan anak. Kita lihat semua orang-orang yang sukses. Muhammad Fatih yang menaklukkan Konstantinopel itu juga tidak terlepas dari komunikasi ayahnya dengan dia. Tidak terlepas dari tarbiyah seorang ayah kepada anaknya. Maka ini yang perlu kita perhatikan. Kaum muslimin rahimakumullah. Karena orang raya terakhirnya, marilah sama-sama getanya Bandung saling memaafkan satu sama lain. Karena salah satu ciri penduduk surga itu adalah saling memaafkan satu sama lain. Wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan kesalahan manusia. Getanya dalam kampung Kuta Blangnya sama-sama nyojit bermandum-mandum tamang surga. Surga kita luah. Arduhas samawati wal ard, lebarnya selebar langit dan bumi. Bek, tanya mentang tamang. Bagaimana caranya? Getanya sabuh kampung kadang-kadang na salah dengan tetangga. Ana tak permun tetangga ikut getanya. Begitu juga getanya sebagai pimpinan kadang-kadang salah saja keputusan, dikritik oleh masyarakat, dipegah-pegah oleh masyarakat. Maka salah satu solusinya adalah saling memaafkan satu sama lain. Bagaimana? Dengan berniat setiap malamnya, ya Allah ya Rabbi, siapapun yang berbuat salah dengan saya, sudah saya maafkan, baik yang lundepu maupun yang hana lundepu. Nyan bandum-bandum harusna lah mati kita yang bandum. Wajibna kejut baik sampai singgah di akhirat urung tamang neraka gara-gara kita nyo. Igap kadang kahek kerja umrah, kahek ke sedekah, ke kurban, ke haji. Tapi na salah hang tanya. Pernah gekeun ke tanya dilikeut. Tapi hendak laki maah. Pernah gekeun ke tanya kadang-kadang gekeun bak geduk bak pos jaga, kagak sambung karena gedepu tentang tanya ketambung juga karena mangat. Nikmat memang ketika tadu tersambung apa mangat. Jadi bagaimana caranya? Yaitu dengan memaafkan semua kesalahan-kesalahan orang-orang yang mengenal kita. Baik tadepu maupun yang hana tadepu. Dengan lagian ke urang nanti di akhirat hana li terhalang gara-gara katanya. Kena damang surga kabereh yang katanya. Ka sama-sama tapi ikhlas. Sama-sama kita sudah mengikhlaskan dan memaafkan kesalahan saudara-saudara kita. Oh leung kalung pemaah gop manai pemaah leung kiban. Nya urusan gop. Urusan katanya adalah memaafkan satu sama lain. Apalagi ini di momen Ramadan, di momen Idul Adha, di momen hari raya. Marilah saling meminta maaf dan memaafkan. Bek tak berdendam. Nyolo sampai mati halung pemaah. B. La yadkhulul jannah qati, tidak masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Han tamang surga be punah harap. Bagaimana memutuskan silaturahmi? Yaitu hana pegah-pegah balik karena bengeh. Hana ujak-mujak le, hana tugur sapa le. Hana li sambung tali silaturahmi. Nyan hana tamang surga. Kaum muslimin rahimakumullah. Getanya mungkin hubungan dengan Allah mudah. Allah Ghafurur Rahim. Walaupun di dalam ayat-ayat Al-Quran ada ancaman-ancaman Allah ketika kita meninggalkan kewajibannya, tetapi Allah Ghafurur Rahim. Yang paling penting kita perbaiki selain hubungan kita dengan Allah adalah hubungan kita dengan sesama kita. Maka melalui uronyo yang habis-habis tip malam ka nenek ni pemaah. Hati yang lihnya ke salah sabuh keterima ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, yang betul-betul terakhir, yaitu sebuah cerita daripada negara Arab Saudi. Ada seorang
seorang penduduk Arab Saudi, dan ini dimimpikan oleh seorang dai di Maroko. Cerita nyata. Syekh ini bermimpi ada seseorang itu masuk surga. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dalam mimpinya, "Wahai fulan, tolong sampaikan kepada fulan bin fulan yang berada di Arab Saudi bahwasanya dia masuk surga." Syekh ini heran, mimpinya jumpa Rasulullah, tapi Rasulullah memberikan kabar gembira, oh ada orang masuk surga. Kemudian malam berikutnya juga Syekh ini bermimpi, "Wahai fulan, tolong sampaikan kepada fulan bin fulan bahwasanya dia adalah penduduk surga." Kemudian malam ketiga juga mimpi yang sama. Datang Rasulullah mengabarkan bahwasanya fulan bin fulan masuk surga, tolong kamu berikan kabar gembira. Akhirnya Syekh ini berangkat dari Maroko pergi ke Arab Saudi. Gemitalah alamat, dikumpulkan ngon-ngon, tolong minta fulan bin fulan. Tajak sama-sama. Bawa saji gaknya merumput Rasulullah, gepegah gaknya temung surga. Gejak gemita sampai merumpuk bak sebuah tempat, sebuah provinsi, yang mana provinsinya mentang agak sedikit jauh dengan dunia modern. Walaupun Arab Saudi negara kaya, tapi ada tempat-tempat yang memang mentang hanya tak tersentuh dengan dunia modern. Walaupun negara kaya, negara minyak yang memiliki perusahaan Aramco-nya, tapi masih ada wilayah-wilayah yang belum begitu tersentuh dengan dunia modern. Gemita sehingga merumpuk rumah pemudanya, Syekhnyo. Gejak rame-rame dengan ulama-ulama yang lain, dengan dai-dai yang lain, merumpuklah rumah pemuda yang merumpuk dalam lumpurnya yang berkali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Getanya, "Hai fulan, ilung lumpur, saya bermimpi berjumpa dengan Nabi dan Nabi mengatakan engkau ini penduduk surga." Orang ini terkejut. Lung ngepegah penduduk surga. Saya ini penduduk surga. Hana percaya roh. Betulnya, tapi yang sampaikan adalah Syekh Rai. Betul, lumpur kepegahi Nabi dro kenyo tamang surga. Gekliknya beraya. Sang lung ham pantas tamang surga. Urang yang paling bro di muka bumi sang lung. Urang yang paling hanagat di muka buminya sang lung. Yang kepegahnya. Emang lagi ansaroji. Jadi kitanya be tahu lung paling god. Ketika ikun bro baju bengeh tu. Dah betul nak bro dia baca. Tapi yang betul memang tengok tak kui draw adalah orang yang hanagat. Kaum muslimin rahimakumullah. Lungnya adalah orang tamang surga. Betulnya Syekh. Betul, ilmu lumpur Nabi draw kepegah adalah orang yang tamang surga. Apa amalan yang kepebut? Hana Syekh. Lung hana lung pebut apa? Hana dalam artian lung ibadah kuat, dalam artian kuat beribadah. Hana lung mudah malam, cuma sembahyang wajib pentang, yang sunnah kadang-kadang tan. Tetapi lun tetangga yang meninggal tetangga. Setelah lun kalan rumah urungnya lun meninggal, lun berazam dalam hati lun, setiap saya dapatkan gaji, saya akan sisihkan setengah untuk tetangga saya ini karena dia meninggalkan anak-anak yatim. Itu yang selalu dia kerjakan. Setiap dia dapat uang, dia berikan kepada anak-anak yatim tersebut, dia berikan kepada janda tersebut. Karena di Arab Saudi urinang seperti yang meninggal lako nya nyajit benar lako baru, benar je lako. Karena lagi aib orang minta peng, urinang minta peng lagi aib, lagi na perasaan lagi karena ditanggung oleh laki-laki. Jadi setiap dia dapatkan gaji, dia berikan kepada anak-anak yatim yang tetangga tersebut. Itu dia selalu lakukan. Syekhnya duduk gedinga, ya Allah ya Rabbi, gara-gara amalannya jika pegahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamang surga. Pakaian kan pakaian syekh, kan pakaian ulama, kan seorang yang alim, kan seorang yang ahli ibadah, tetapi kepegahi Nabi yang tamang surga. Akibut kepegahi syekh boyak dajak ke dehu Mekah. Kita laksanakan umrah. Gepakat le syekhnya pakai baju yang gejak umrah pakaian ihram. Tapi kalau Kaabah klik beria, selamanya kayaknya hana gejak. Biasa. Selamanya kayaknya hana gejak, padahal je gejak untuk menunaikan umrah. Sabuh nanggro, jadakan hana je otak perjalanan paling 3 kadang 6 jam. Tapi selamanya hana gejak di kalau Kaabah klik.
Lung selamanya hanalung jak-jak kena ya Allah. Gekli, ge sembayang, gekli. Ati ge ikut imam ge sembayang, gekli sabi. Akhirnya di sujud terakhirnya dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kaum muslimin rahimakumullah. Dari sini menunjukkan bahwasanya kadang-kadang kita tengok surgakan dengan amalan yang zahir, tetapi dengan amalan hati yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ikhlasnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam melaksanakan perintah Allah. Sebagaimana ikhlasnya Nabi Ismail menerima bahwasanya beliau akan dikurbankan di akhiri hidupnya karena itu dasar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ikhlasnya Nabi Ibrahim alaihissalam ingin mengorbankan harta yang paling dicintainya, anak yang ditunggu selama 86 tahun. Sebagaimana ikhlasnya Siti Hajar dalam menerima apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Semuanya adalah karena dasar keikhlasan. Maka kaum muslimin rahimakumullah, munya getanya una rencana ada pegat lagi cerita buno bapak-bapak aku suji konsultasi dengan istri. Sampai untuk istri ka pegang koin daya dua. Maka konsultasilah apabila ingin membantu anak-anak yatim. Mungkin hanya mentang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita yang Bandung, Uro Pikatari. Dan insyaallah mungkin sebagian kita akan melaksanakan kurban dan juga ziarah kubur. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.